Bambang, kalau kita perhatikan begitu ya dari fenomena yang ada di hari ini, yaitu pemerintah menaikkan ataupun sesuai rencananya menaikkan Pertamax sesuai dengan nilai keekonomiannya, di mana hal ini juga akan memiliki dampak lanjutan seperti peralihan konsumsi BBM ke Pertalite yang tentunya akan menambah ataupun menambah beban APBN karena Pertalite adalah BBM yang disubsidi pemerintah. Kalau terkait hal ini bagaimana analisa dari Anda? Ya, pada intinya Pertamax sendiri kan adalah bahan bakar yang sebenarnya tidak disubsidi ya. Jadi memang perubahan harganya harusnya mengikuti harga pasar. Sehingga wajar sekali kalau Pertamax itu disesuaikan dengan kondisi keekonomiannya. Tapi seperti yang Anda katakan, itu pasti akan berimbas kepada peralihan, ya peralihan dari Pertamax ke Pertalite. Nah, mungkin kondisinya agak beda dengan ketika premium masih ada, ya. Ketika premium masih ada, memang itu bahan bakar yang disubsidi, tetapi oktannya relatif rendah dan relatifly memang tidak ramah lingkungan. Nah, Pertalite ini agak beda, ya. Pertalite oktannya lebih tinggi daripada premium, ya. Jadi artinya kebanyakan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, masih bisa mengakomodir Pertalite ya yang oktannya lebih rendah daripada Pertamax ya, sehingga memungkinkan orang yang biasa pakai Pertamax pindah ke Pertalite ya. Nah, kemudian Pertalite juga masih dianggap ya artinya lebih ramah lingkungan ya, meskipun tentunya tidak bisa dikatakan bebas karbon, tetapi relatifly itu bisa lebih ramah lingkungan, sehingga betul sekali ada kemungkinan pemakaian atau konsumsi Pertalite yang berlebih, dan ujungnya ini pasti akan menimbulkan tambahan beban ya kepada subsidinya. Tetapi memang kalau kita membahas kenaikan harga minyak saat ini yang lebih dikarenakan perang antara Rusia dengan Ukraina, maka kita harus melihat ini dampaknya tidak hanya kepada BBM, tapi yang seperti dikatakan staf khusus Menteri Keuangan, kita juga harus melihatnya pada LPG yang juga akan terpengaruh, dan satu lagi adalah kepada subsidi listrik yang di mana di dalam listrik itu masih ada sekitar 2 gigawatt diesel yang dipakai di seluruh Indonesia. Baik, Pak Bambang. Dan juga di sisi lain begitu ya, pada Februari 2022 realisasi dari subsidi energi juga mencapai 21,7 triliun rupiah dengan tentunya kenaikan harga Pertamax dan diprediksi makin banyaknya warga yang beralih ke Pertalite. Kira-kira menurut analisa ataupun prediksi dari Anda, berapa besar kenaikan subsidi energi yang kini juga harus ditanggung oleh pemerintah? Ya, tentunya ini agak sulit untuk diprediksi karena kita tidak tahu berapa besar persentase pengguna Pertamax yang nantinya akan beralih ke Pertalite, ya. Dan kalau kita lihat kenaikan Pertamax ini barangkali untuk sebagian konsumen, ya kita harus ingat juga bahwa pemakai Pertamax ini adalah orang yang tentunya mempunyai kemampuan ya untuk membeli baik kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Jadi seharusnya mereka yang punya kemampuan income seperti itu tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan Pertamax dan tidak langsung pindah ke Pertalite ya. Nah, tentunya kalau saya melihat di sini meskipun nantinya ada yang pindah ke Pertalite, tapi kemungkinan lonjakannya dalam konteks subsidi Pertalite tidak akan sebesar ketika waktu masa premium ya. Nah, jadi di satu sisi memang Pertalite itu lebih mudah untuk berpindah, tetapi di sisi lain saya perhatikan konsumen, terutama yang pemilik mobil dan motor ini sebenarnya sudah siap ya untuk mengantisipasi segala macam kemungkinan kenaikan harga ya, karena sejak 2014 sebenarnya sudah dikondisikan bahwa kita tidak lagi terlalu terpaku kepada subsidi BBM, khususnya premium pada waktu itu.